manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Manusia adalah makhluk yang dijadikan Tuhan sama dengan makhluk yang lain. Asal usul awalnya itu adalah dari nur. Maksudnya daripada Allah, sedangkan Allah itu kan adalah nur. Kulla min indallah. Segala sesuatu itu daripada Allah. Nah, manusia ini adalah jenis makhluk yang dia berderajat tinggi jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Nah, dengan dikaruniakan akal kepada manusia, seharusnya manusia itu dia bisa berpikir tentang dirinya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, agar manusia itu dia dapat keluar dari sifat makhluk kepada sifat manusia, dan dari sifat manusia kepada sifat insan kamil. Karena dengan derajat insan kamilah baru manusia itu dia menjadi sempurna. Sesungguhnya kami ini jadikan manusia itu sebaik-baiknya kejadian. Nah, kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang hina. Nah, mengapa setelah dijadikan sempurna kemudian dikembalikan pada tempat yang hina? Ya, karena manusia itu sendiri, dia tidak mau mengenal akan dia punya derajat itu. Bagaimana cara kita memberi derajat kepada diri kita itu seimbang dengan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Ya. Jadi apakah kita beribadah kepada Allah masih berderajat makhluk, atau berderajat manusia, atau berderajat insan kamil? Ya, nah dari cara beribadah inilah derajat manusia itu diberikan. Oleh karenanya, dengan kita memahami derajat tersebut, mudah-mudahan manusia itu dapat melaksanakan tugas kepada Allah itu dengan sempurna, sejajar dengan kesempurnaannya. Ya, makanya manusia itu dia perlu mengenal dirinya dan statusnya sebagai manusia yang sempurna. Allah berkata, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Nah, kata man ini adalah bertaraf makhluk. Namun apabila ia mengenal dirinya, nafsahu manusia, maka barulah ia mengenal Tuhannya yang bernama Rabbahu. Ya, yaitu Tuhan yang bertaraf laisa kamisli sayun, yang tidak berupa apapun juga. Ya, bahwa man itu jika kita bawa kepada pengertian nafsahu, maka ia akan membawa kepada manusia yang laisa kamislihi sayun juga. Itu manusia yang batin, ya, yang dikenal sebagai insan, atau dikenal juga sebagai diri sebenarnya diri, atau yang bertaraf nyawa atau nafas. Ya, nah nyawa atau nafas itu kan dia tuh ada bagian dari diri rohani. Nah, jadi fungsinya adalah menghidupkan diri jasmani atau diri yang bernama diri terperi ini. Nah, cobalah kita rasakan di dalam tubuh ini, ada yang turun, ada yang naik, ada yang keluar, dan ada yang masuk. Ya, yang turun itu apa, yang naik itu apa, yang keluar itu apa, yang masuk itu apa. Nah, kalau anasirnya itu dia terdiri daripada nafas, nufus, anfas, dan nafas, yang senantiasa dia mengingat Allah tanpa henti-hentinya. Ya, yang kita tarik itu nafas, berarti dia naik.
turun nufus, masuk ampas, keluar tanafas. Nah, seharusnya diri manusia yang bertaraf man tadi itu, man arafa, harus nafsahu. Dan nafsahu, man arafa dan nafsahu itu, dia wajib kenal. Ya, dia wajib dikenal nafsahu ini. Dan ibadahnya pun wajib juga dikenal. Nah, karena inilah nilai sebenarnya manusia di situ. Ya. Nah, kemudian tentang diri terperi, dia juga mempunyai komponen rohani, ya, yaitu roh, akal, dan nafsu. Nah, jadi lebih jelasnya begini. Dalam jasad itu ada dua roh. Pertama, roh satu ini kita sebut apa? Roh yang kita sebut jiwa aja, jiwa. Ya, jadi roh jiwa itu dia adalah yang terjaga, ya. Jadi di dalamnya ada akal dan nafsu. Jika ia berada pada jasad, maka jadilah manusia itu dia terjaga. Nah, apabila dia keluar dari jasad, maka manusia itu dia tertidur. Nah, itulah yang dinamakan roh atau jiwa. Nah, kemudian ada rohul hayat yang kita sebut sebagai nyawa itu, sumber kehidupan, rohul hayat. Nah, jika dia berada pada jasad, maka hiduplah itu jasad. Apabila dia keluar dari jasad, maka matilah itu manusia. Nah, kedua jenis roh ini dia berada dalam diri jasmani manusia. Ya. Bahwa yang bernama rohul apa tadi itu, yang jiwa itu, yang terdiri dari akal dan nafsu itu, dia itu biasa dikenal sebagai hati. Ya, hati ya, yang memberikan fungsi kepada manusia supaya hidup berarti. Nah, karena dengan adanya roh ini di dalam jasad, maka dia dapat memberikan kekuatan kepada setiap komponen jasmani, akal. Dengan akal dia dapat memberikan kemampuan berpikir, mengingat, dan berperasaan. Sementara fungsi yang terdapat pada nafsu itu dia bisa menimbulkan suatu hasrat atau berkeinginan. Nah, jadi jiwa itu jika dia masih berada di dalam jasad, maka manusia itu dia akan menjadi sadar dan aktif. Dan apabila ia keluar dari jasad, maka jasmani itu menjadi hilang kesadaran secara total. Ya. Roh yang jiwa ini ya, dia tuh kadang ditahan kemudian dilepas. Ya, jika dia dilepas, jasad menjadi aktif. Apabila dia ditahan, maka jasad menjadi hilang. Ya. Jadi hilang dia punya kemampuannya, hasratnya, berpikirnya. Maka dia jadilah jasad itu tertidur. Nah, sementara roh yang satu lagi itu, yang disebut dengan rohul hayat, dikenal sebagai nyawa itu, dia itu dikenal juga sebagai insan batin. Ya, rohul hayat, roh yang menghidupkan. Ya, selama ia tidak keluar dari jasmani, maka jasad tidak akan mati. Akan tetapi apabila dia keluar, maka manusia akan mati dan menjadi busuk. Ya. Nah, kalau dia sudah keluar, roh jiwa ini dia akan mengikuti kemana saja rohul hayat itu dia berada. Ya. Jadi kesimpulannya, rohani yang terdiri dari pada anasir roh, akal, dan nafsu ditambah dengan nyawa, itu adalah makhluk yang tersirat dan yang berhak diistilahkan sebagai diri yang sebenarnya diri kepada manusia. Karena rohani ini dia lebih awal dijadikan
sebelum Allah itu dia menciptakan manusia dari jenis yang tersurat. Ya, karena jasmani itu ibarat rumah saja, tempat kediaman, yang mana kita boleh keluar dan masuk, dan harus kita memeliharanya dengan baik supaya bisa tinggal lama di situ. Ya, oleh karena itulah maka kita perlu mengucapkan rasa syukur kita apabila rohani itu dikembalikan Allah ke dalam jasmani, agar kita dapat meneruskan kerja kita sebagai khalifah di muka bumi.